kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Allah yang telah mengumpulkan kita, mempertemukan kita dengan Bapak Kapolresta yang baru. Selamat datang, marhaban, ahlan wa sahlan, serta rombongan. Juga dengan izin Allah, dengan takdir Allah, hari ini kita berpisah dengan Bapak Kapolresta kita yang lama. Semoga Allah kedua beliau selalu melimpahkan rahmat, ma'unah dan taufik dalam menjalankan tugas yang amat mulia. Semoga Allah menyampaikan rahmat dan keselamatan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian, para alim ulama yang kami muliakan, Bapak Kapolres yang lama, Bapak Kapolres yang baru yang kami muliakan, para santri, hadirin yang sudah berhadir di tempat ini yang kami muliakan. Ada pembantu rektor UIN Paranidi, ada direktur ISTAI Tengku Bantigulu, Dr. Jamal. Mewakili sambutan ini, saya yang pertama menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Krisno, Bapak Kapolresta yang lama, begitu juga dengan keluarga besar Polresta Banda Aceh yang kami merasakan bahwa kondisi keamanan Kamtibmas selama era pimpinan Bapak Banda Aceh aman, adem, dan nyaman. Itu yang kami rasakan, baik di sisi agama, juga rasa semua pemuka agama, tokoh-tokoh pimpinan daya itu bekerja sama, berjibaku bersama Bapak Kapolres dalam rangka menciptakan suasana di Kota Banda Aceh yang kondusif. Tentu saja kami maunya Bapak Kapolres jangan pindah dari Banda Aceh, tapi kita melihat, kita tahu bahwa undang-undang di kepolisian, di apakah Kajari itu memang susah. Untuk kita harapkan selalu bersama kita tidak mungkin, karena baik polisi maupun TNI, saya pikir semua PNS, aparatur negara sudah disumpahkan untuk bersedia ditempatkan di mana saja di seluruh Indonesia. Malah kalau tugas negara tidak hanya di Indonesia, ya, keluar negeri juga memang harus bersedia. Suasana keamanan, kenyamanan Kota Banda Aceh perlu kita pertahankan. Malah
kita berusaha ke depan harus lebih lagi nyaman. Dan kalau beranjak daripada hadis Rasulullah, tidak daripada tahun ini, maksudnya dengan tahun depan itu lebih baik tahun ini. Hari ini dengan besok lebih baik hari ini. Tahun ini dengan tahun depan lebih baik tahun ini. Tentu saja gangguan keamanan dan sebagainya itu semakin lama mungkin semakin ada gangguan. Tapi yang gila, apabila ada kerjasama semua elemen masyarakat, saya rasa tidak ada persoalan yang tidak bisa kita selesaikan. Yang penting kita apabila ada suatu hal mencari jalan keluar. Selama kita masih mencari jalan keluar, Allah akan memberi kita solusi. Tetapi manakala kita bukan mencari jalan keluar, malah kita keluar jalan, itu saya rasa tidak akan ada solusi yang lebih baik ke depan. Yakin dan percayalah, saya sangat meyakini kepada Bapak Kapolres kita yang baru, apalagi beliau bukan tamu lagi kayaknya di Aceh, di Polda ya. Sudah lama juga di Polda. Insya Allah Bapak Joko juga sudah tahu bagaimana adat istiadat, kearifan lokal orang Aceh. Karena ini perlu, bagaimana kata kita pepatah Melayu, di mana bumi yang dipijak, di situ langit yang dijunjung. Itu pepatah Melayu. Tapi kalau pepatah Melayu Aceh, kami ada lagi. Boh irang irai, boh pemuda matur datuk, boh yang kajak yang nilai, tiba lagi menandai. Yang penting jangan bertentangan dengan hukum. Kita sebagai orang yang beriman dengan hukum Allah, kita sebagai orang yang bernegara juga jangan bertentangan dengan hukum negara. Apabila ini bisa kita padukan, insya Allah seperti saya katakan tadi, tidak ada persoalan yang tidak akan bisa kita selesaikan. Kalau kita bersatu, gunung kita bisa hancurkan, gunung bisa kita hancurkan. Jadi bersemangat. Kami mengucapkan pada Bapak Kapolres yang baru, kita kerjasama dengan pihak ulama. Bapak jangan segan-segan, kami 24 jam siap untuk bekerjasama dengan pihak kepolisian Polres Banda Aceh sebagaimana yang sebelumnya. Kemudian kepada Bapak Krisno, terima kasih Bapak sangat peduli terhadap ulama. Kami merasakan ini. Selamat bertugas di tempat yang baru di Jambi, di Riau, masih di Sumatera, mungkin ujung barat, ujung timur. Yakinlah, walaupun secara fisik kita agak jauh, tapi hati kami tetap menyatu dengan Bapak. Insya Allah kami tidak akan pernah melupakan kebaikan-kebaikan yang Bapak tanamkan selama Bapak berada di Banda Aceh, dan pohon-pohon kebaikan yang Bapak tanamkan pasti akan kami rawat, akan kami siram, akan kami beri pupuk. Mudah-mudahan pohon ini bisa menghijau, bisa berkembang, dan bisa ditindaklanjuti oleh generasi-generasi sesudah Bapak. Mudah-mudahan kami sangat bangga manakala kepolisian kami, Polri, lebih-lebih yang bertugas di Aceh, tidak ada insiden apa-apa dengan masyarakat. Kita bisa hidup walaupun mungkin di luar Aceh agak panas-panas, tapi kita dingin insya Allah. Walaupun kota dingin di Takengon, tapi yakinlah kedinginan di Takengon
Rahman akan mempengaruhi kepada Aceh. Amin. Dan selama hidup saya, ya, saya juga akan berusaha walaupun ada seperti kejadian-kejadian yang kemarin waktu di Mesir Raya, itu juga kami sudah minta maaf. Saya dengan janji juga saya minta maaf. Mudah-mudahan kita ini masalah yang kecil, bahasa Aceh Pak, yang rayu tak urut, yang urut tak berada. Artinya persoalan yang besar kita kecilkan, yang kecil itu kita hilangkan. Itulah namanya persatuan dan perdamaian. Insyaallah selamat Bapak menempati tugas yang baru. Sekali lagi semoga Allah melimpahkan rahmat kepada Bapak, kepada keluarga. Walaupun Bapak sudah jauh dari kami, ingat-ingat kami. Saya juga saya terus terang mungkin agama pun tidak begitu mengerti, tapi kalau lebih-lebih kalau menyangkut dengan hukum negara, undang-undang kita, saya tidak tahu. Pak Kapolresta yang baru nasihatin saya, kalau ada tindakan saya yang melanggar dengan hukum, jangan pernah segan-segan Bapak untuk memberi nasihat kepada saya. Itu yang Bapak lakukan, yang Tunku lakukan, salah menurut hukum, itu kami perlu. Kami pikir-pikir secara negara ini boleh, rupanya sudah tidak boleh. Ini perlu masukan daripada Bapak. Mudah-mudahan dayak-dayak yang ada di Aceh ini tetap komitmen dengan NKRI ini. Malah kami berusaha tetap di mana-mana saya ceramah, kita NKRI ini harga mati. Yang kita sayangkan ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama ini, tindakan mereka, fatwa-fatwa mereka bukan membuat NKRI harga mati, tapi membuat NKRI ini harga mati harga. Ini akan kami lawan. Siapapun yang membuat NKRI mati harga, kami lawan. Mau dia kelompok agama, mau dia kelompok asing pun kami lawan. Tidak takut kami juga, siapapun. Karena terus terang, orang Aceh itu tidak dipusakai oleh orang tuanya pengecut. Tidak ada. Tidak ada yang pengecut, insya Allah. Kalau untuk membela negara, malah kami sedih. Kalau dicabut nyawa oleh Allah, belum memberi jasa apa-apa terhadap negara ini. Kami tidak mau. Yang kami berdoa, kami hidup diberi panjang umur oleh Allah, berbuat sesuatu yang terbaik menurut kemampuan kami untuk negara tercinta Republik Indonesia ini. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.